Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 21 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda milik mereka, dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan sampai di situ. Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abram berangkat lagi, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan kepada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hal Menghakimi. Saudara-saudari terkasih, ada suatu ungkapan yang terkenal yang berkata begini, "Jika kita menunjuk kesalahan orang lain dengan satu jari, maka 3 jari yang lain mengarah kepada kita." Arti ungkapan ini adalah kita dengan mudah menghakimi orang lain, tetapi kita lupa bahwa kita juga sering berbuat salah. Saudara-saudari terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghakimi berarti mengadili atau berlaku sebagai hakim. Seyogianya, orang yang menghakimi
adalah orang yang sikap dan tindakan hidupnya benar, sehingga ia dapat menghakimi dengan adil. Nyatanya, kita justru menemukan kondisi yang sebaliknya. Banyak orang menghakimi sesamanya, padahal ia sendiri melakukan kesalahan yang sama. Penghakiman semacam ini menunjukkan kemunafikan. Saudara-saudari terkasih, perintah Tuhan Yesus dalam Injil hari ini untuk jangan menghakimi merupakan teguran atas kemunafikan orang Farisi yang gemar menghakimi kesalahan orang lain, namun mengabaikan kesalahan sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa standar atau ukuran yang kita gunakan dalam menghakimi orang lain juga akan digunakan untuk menghakimi sikap dan tindakan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus juga berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Menghakimi dan melihat segala kesalahan atau kelemahan orang lain, meski itu sekecil kuman, adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Sedangkan yang paling sulit adalah melihat kesalahan diri sendiri, meski kesalahan itu begitu besar. Itulah sifat alamiah manusia. Firman Tuhan dalam Injil hari ini mengingatkan kita dengan keras, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Kita sebagai manusia tidak layak menjadi hakim, dan Tuhan Yesus tahu itu. Sehingga ia mengatakan, "Jangan kamu menghakimi." Mengapa kita tidak layak untuk menghakimi orang lain atau menjadi hakim atas orang lain? Kita adalah orang yang berdosa, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang sedang dihakimi. Sama-sama berdosa. Dengan demikian, panggilan kita bukanlah untuk menghakimi. Hanya Tuhanlah yang layak dan memenuhi kriteria dan posisi sebagai hakim. Saudara-saudari terkasih, mari kita ingatlah perkataan Tuhan Yesus pada bagian akhir Injil hari ini. "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Semoga demikian. Amin.